Likrik sedikit, setelah itu tinggal di copy, yaitu membuat formula dengan cara jika. Gimana Pak Ali? Jika jumlah karakter yang ada di sini sama dengan 1. Jumlah karakter itu kan kalau 10 berarti kan 2 ya, 1 dan 0. Kalau 1, 2, 3, 4 sampai 9 kan 1. Ya, 1 digit maksudnya ya. Maka ketikan ya, ketikan 0, huruf 0 dan angka yang ada di sini. Ini tidak usah dihafalkan karena kalau ingin belajar nanti sama saya atau sama Bu Ayu atau sama yang lain, sama Bu Bianca juga bisa. Jadi logikanya begini, jika jumlah karakter yang ada di A1 ini kok jumlahnya 1 tok, gitu ya, 1 digit ya, maka tuliskan 0, huruf 0 dan ya angkanya dia sendiri. Sehingga nanti munculnya harapannya kan 01 gitu ya. Tetapi jika tidak, ya munculkan angkanya ini langsung. Kalau tutup, mudah-mudahan berhasil. Nah, ini berhasil. Karena ini jumlahnya 1, maka ya akan muncul 0. Nah, ini tinggal di copy kan. Nah, seperti itu. Ini perkara ini di kanan karena dia kan angka, ini kan huruf ya, enggak masalah. Digeser ke sini juga bisa. Ya, gitu kan. Terus tambah lagi Bapak Ibu. Ini belum selesai sebenarnya ya. Ini saya hapus dulu. Sekarang jika jumlah karakter yang ada di sel A1 hanya 1, maka tuliskan di sini berupa huruf 0 dan angka yang ada di A1 ya, dan lagi nih, dan beri spasi 1 dan tambahkan nama yang ada di sini. Nah, itu. Nomor dan nama langsung ya. Nomor dan nama, betul. Ini logikanya aja. Ini Pak Jas juga udah masuk kan? Ya. Nah, kemudian jika tidak ya berarti jika ini hanya sudah 2 ya. Sebentar ya. Okay. Maka ini langsung tambahkan dengan spasi, tambahkan dengan nama ini. Ya, kalau di enter seperti ini, 01 Ali. Kenapa 01? Karena ini hanya 1 digit ya, maka dikasih angka 0. Terus tambahkan angkanya dia sendiri, tambahkan spasi, ini ada spasi, lalu tambahkan nama yang ada di sini. Sehingga di formnya cukup, di form sih sudah hafal ya. Di formnya cukup ditambah, ini Pak, ketika membuat nama ya, kelas, ini misalnya kelas 10 lah, biar cepat. Kalau di sini, ini bentuknya drop down saja, drop down. Nah ini di copy. Ada 36 kan ya. Lalu paste di sini, Ctrl V ya. Nah, jadi ya tidak terlalu repot juga sih, tinggal copy paste sebanyak 7 kali ya. 21 kali ya. 21 kelas kan. Dan saya mengerjakan sendirian. Karena Ibu Ayunya lagi sibuk. Ada lagi Pak Jazuli, monggo. Yang lain. Yang lain monggo. Bapak Ibu yang lain. Jangan bertanya caranya dulu ya. Ini caranya bisa ditanyakan di luar ini. Tapi itulah logikanya. Bisa dipercepat, bisa mempermudah, termasuk analisis tadi. Kalau belum ada pertanyaan, satu lagi Bu Tati ya, nambah nih, bahwa Lakoni Pak Edi wis sarapan urung nih Pak Edi. Nah itu jadi masalah Pak. Ya ini Pak Edi kerjai snack suplemen sebelah minuman. Sudah Pak, snacknya sudah disediakan Bu Bianca sama minum, pokoknya pelayanan prima. Bapak Ibu,
bahwa ketika kita sudah memberikan soal kepada anak-anak, lalu anak-anak sudah pada menjawab, ya, lalu biasanya kita mengambil jawaban tuh dari sini. Nah ini membuat spreadsheet itu ya. Itu sudah umum dan sudah hafal. Tapi sebenarnya kita juga bisa, kalau mengambil dari sini resikonya adalah kalau belum dianalisis dengan menggunakan flow baru tadi, maka jawaban anak itu hanya terekam, bukan dinilai benar atau salah. Kalau dia menjawab jawaban A misalnya, ya tulisannya jawaban A itu. Apakah itu benar atau salah nggak urusan itu. Yang penting dia direkam jawabannya anak. Lalu yang dimunculkan di kita adalah, yang direkam di kita adalah skor totalnya. Jadi kita belum tahu. Tapi sebenarnya Google Form itu juga menyimpan bahwa jawaban itu benar atau salah. Cuma selama ini kita nggak ke situ. Saking asiknya dengan Google Form. Ini nih di sini Bapak Ibu. Ada, Pak. Iya. Ini sudah ada 6 ya, ada 6 jawaban. Mudah-mudahan memang ada jawabannya. Ini diklik ini. Jadi kita di jawaban, di respons ya. Kemudian klik titik 3. Nah di sini download jawaban dalam bentuk CSV. CSV itu mirip Excel. Kita klik dan hasilnya di luar Google nih. Ini ada di laptop. Saya buka ya hasilnya. Nah ini hasilnya. Saya ekstrak dulu ya. Ini bentuknya ekstrak nih. Saya buka, klik kanan, ekstrak here, di ekstrak. Ya ini sudah ada hasilnya. Yang ini tak hapus. Ini filenya kecil banget Bapak Ibu. Ini lihat hanya 2 kilo. Meskipun iya hanya 2 kilo. Meskipun filenya yang saya coba kan PAT kemarin besar. Ini kecil banget. CSV itu Excel tapi dikecilkan. Ini tinggal dibuka. Nah ini hasilnya. Hasilnya akan saya lebarkan ya biar rapi. Kita lihat Bapak Ibu. Ini hasilnya. Dan ini di Excel. Bahasanya juga bahasa Excel akhirnya ya. Ini cap waktu. Ini waktu. Timestamp ya kalau di Google Spreadsheet. Nah ini total skornya, gitu kan? Sama. Nah ini nama anak nih, nama siswa ya. Saya ganti nih. Aduh. Saya ganti. Kemudian ini nama itu juga dinilai oleh Google Form sebenarnya nih, tapi nilainya 0, nggak ada kan, orang dia nggak bernilai kan. Nah ini dihapus saja ya, klik kanan, delete. Terus dikasih fitur masukan, kita ngasih masukan apa untuk soal itu? Ini hapus saja, nama kan bukan soal. Nah lalu ini soal nomor 1 nih. Nah ini soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah 1 plus 0. Ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 2, dan seterusnya. Yang menjawab 1, nilainya 25. Berarti benar, karena memang nilainya saya bikin skor 25. Yang menjawab 2, nilainya 0, berarti salah. Yang menjawab 1, nilainya 25, berarti benar. Ini lebih detail ini. Nah setelah jawabannya terekam, nilainya terekam, kasih masukan ini. 1 plus 0 itu masukannya apa tuh setiap anak? Oleh gurunya. Boleh. Tapi intinya bukan masalah masukannya, bahwa ternyata skor yang dijawab oleh anak itu terekam di sini. Sehingga kita bisa membuat analisis di sini juga bisa. Yaitu kita rapikan dulu ya. Yang masukan ini saya hapus. Ya, kemudian ini jawaban anak, ini skornya. Ini masukan saya hapus. Ini soal, ini skor, ini saya hapus. Yang masukan saya hapus lah ya. Ya. Kemudian di dalam analisis butir soal itu biasanya kan jawabannya kan sudah tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan skornya saja. Kalau benar itu 1, kalau salah 0. Maka ya kita hapus saja nih. Soalnya nih. Jawaban yang anak ini dihapus saja. Ya. Selesai. Jadilah analisis. Seperti itu. Analisisnya kok ada per 25-nya. Ini kurang manis misalnya, dilihatnya nggak enak. Ini anak nilainya 25 dari 25 skor tertinggi.
Maksudnya begitu. Tapi nggak enak nih kalau untuk analisis begini. Bisa diubah. Yang 25.00 per 25 ini diganti dengan 1. Berarti kan benar. 1 itu benar gitu ya. Maka ini di copy. Jawaban ini di copy ya. Ctrl C. Kemudian pilih find and select. Ya, pilih replace. Nah, mencari apa? Mencari yang tadi di paste yang di paste. Jadi mencari angka ini diganti dengan 1. Replace all, ganti semuanya. Nah, selesai sudah. Ini yang bernilai 25 per 25 kan hilang, ganti 1 semua. Demikian juga yang bernilai salah, 0.00 per 25. Ini diganti 0 saja. Ini di copy. Lalu pilih ini, find, mencari apa? Mencari 0.00 per 25 diganti dengan 0. Ya, replace all. Selesai. Ini analisis sendiri, tetap cepat. Nah, ini kan replace all-nya hanya sekian anak. Itu saya mencoba punya Bu Putri kali atau enggak Pak Mul ya, itu 67 anak, cepat juga. Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo. Kalau untuk menentukan benar salah, kayaknya saya mencoba yang lampu memakai saya copy tapi paste spesial for you. Hanya yang keluar nilai-nilai. Sehingga pernya itu nggak ada. Gimana Pak? Kita nggak itu. Oh, ini. Itu betul Pak, kalau di spreadsheet-nya betul Pak Jazuli, seperti itu bisa. Tapi kalau di Excel-nya, di Excel kemarin ini yang muncul pernya itu per asli nih Pak. Ini per asli ini. Kalau di spreadsheet yang Pak Jazuli sampaikan tadi benar. Jadi meskipun di tampilannya tuh 25 per 25, maka disorot munculnya sebenarnya hanya 25 Pak ya. Ya, nanti volume-nya. Kalau Excel nggak bisa nih. Dan ini munculnya mengcopy dia, Excel-nya mengcopy dari Google Form-nya. Jadi cara termudahnya sepertinya seperti tadi. Oke. Ada lagi? Tadi? Kalau belum ada, saya ingin menyampaikan sedikit lagi, kurang 30 menit Bu Tati ya. Mantap. Bapak Ibu, saya izin share dulu. Izin share lagi. Ini saya mengenalkan dulu, yaitu bahwa ketika Bapak Ibu membuka drive bersama di PAT misalnya ya, di suatu folder, membuka ekonomi kelas 11 IPS. Ini munculnya sudah rapi semacam ini. Dan aslinya ini memang otomatis ya, setiap kali anak menjawab akan muncul ke sini. IPS 2 juga semacam itu. Jadi pengelompokan yang tadi saya lakukan ya pada saat masa Pak Khalidin menjelang berakhir itu ya, di akhir semester, akhir tahun ya, itu saya masih menggunakan manual itu di kelompok-kelompokkan, disortir dan seterusnya. Ini sudah seperti ini. Nah, cuma kadang-kadang ininya belum diganti ya, harusnya PAS, PAT karena mengcopy ya, ini membuatnya rindil banget Bapak Ibu. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui kisahnya saja. Kalau caranya belakangan. Sebenarnya sheet-nya kan tidak hanya 2 ini. Tapi ada lagi nih, ada sheet response. Respon inilah sheet aslinya. Anak mengumpulkan jam sekian, tanggal sekian. Siapa? Skornya berapa? Skornya 28 dari 100. Nah, ini memang Pak Jazuli tadi sampaikan ya, 28 per 100, tapi di sini aslinya 28 tok ini. Kelas basi PS2. Karena pakai section, ya maka yang muncul tidak di sini ya, di basi PS2 juga nih. Jadi lompat-lompat ininya seperti berantakan. Namanya sesuai dengan sectionnya. Itu ya.
Nah, setelah itu di sebelah kanannya, nah ini adalah jawabannya. Entah benar entah salah ya. Ini jawabannya. Ini sudah familiar lah kita. Yang jangan sampai kaget adalah ketika Bapak Ibu mau mencoba menggunakan fitur section atau bagian agar rapi ya seperti tadi, maka hasilnya nanti seperti ini. Kalau 11 IPS 2 yang mengisi, ya namanya tidak akan masuk ke sini, masuknya ke 11 IPS 2 sesuai dengan sectionnya, berantakan seperti ini. Sehingga saya membuat sheet, membuat lembar kerja untuk merapikan ini. Saya kasih nama kode. Ini nama saja ya, sembarang sih. Ini response ini tadinya kan semula namanya apa Bu Ayu? Apa enggak? Response tuh. Form respon kalau nggak salah. Ini saya ganti namanya nih biar gampang saja, response biar singkat. Responnya berantakan, lalu saya kasih sheet baru, lembar baru, saya kasih nama kode yang isinya adalah kelas, karena saya butuh mengambil kelas di sini, ya kan? Saya butuh kelas, butuh nama yang rapi, meskipun campur kelasnya, tapi setidaknya satu kolom nih rapi, ya. Lalu saya membuat kode siswa. Kenapa saya membuat kode siswa? Agar memastikan bahwa siswa satu dengan bahwa Yanuar Adi Nugroho misalnya itu benar-benar hanya satu anak itu. Maka saya buat kode karena saya khawatir jangan-jangan Yanuar Adi Nugroho itu ada di kelas yang lain, anaknya 2, namanya sama persis. Maka saya buat kode siswa. Kenapa nggak pakai NISN? Nah itu lebih bagus, tapi NISN-nya kan saya tidak punya datanya. Kalau ada NISN, maka kode siswa itu cukup NISN. Udah, gampang. Karena NISN itu sifatnya unik, atau minimal NIS. NIS di setiap sekolah kan pasti beda-beda setiap anak. Meskipun namanya anak sama, kelasnya juga anggaplah sama gitu ya, sama-sama Ali ada di kelas yang sama, tapi NIS-nya beda, berarti pasti itu 2 anak yang berbeda. Nah, saya mencari yang unik karena tidak punya NIS, maka saya buat kode siswa sendiri untuk membedakan. Kode siswanya saya buat berupa kelas, ini adalah kelas 11 IPS 2, dan juga nomor urut siswa. Nah ini. IPS 2 tidak mungkin ada anak yang nomor urutnya sama-sama 20, nggak mungkin. Kan gitu kan. Lah kelas yang lain kan ada Pak yang 20, tapi kan bukan 11 IPS 2 kalau kelas yang lain. Nah, berarti ini adalah unik juga. Ini saya ngarang sendiri. Jadi Bapak boleh menggunakan kode yang unik, pokoknya membedakan satu anak dengan anak yang lainnya. Anggaplah anak itu ada 2 nama yang sama, itu bahaya. Kelasnya juga sama. Nah, lalu pembedanya apa lagi? Paling mudah NIS memang, NISN kalau ada. Lalu skor inilah yang akan dilaporkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, semula kan ini kan kosong Pak. Ini. Kelas ini saya akan mengambil dari respon ini. Nah ini. Dari C2. Cara mengambilnya, kalau Excel, ya tinggal sama dengan, bawa ke sini, ke respon C2, enter. Lalu di copy. Tapi mengkopinya sampai kapan gitu kan, sampai kemana kan susah. Mengopinya sampai sini misalnya, ternyata jumlah anak banyak melebihi ini. Nah ini berarti nggak keambil nantinya, itu bahaya. Itu yang terjadi di presensi yang saya buat karena itu awal saya belajar. Ada anak sudah presensi tapi nggak masuk itu Bu ya, karena habis nih di bawahnya sudah nggak ada lagi formulanya. Harusnya formulanya jangan sama dengan ini. Sama dengan ini lo di copy lah. Mengkopinya Pak, bagaimana kalau mengkopinya di pol aja Pak ke bawah? Boleh, tapi bawahnya maksimal 1000. Padahal presensi berkali-kali sampai lebih dari 1000 itu. Nah berhenti sudah mentok di situ. Maka saya hapus, saya ganti. Kelas adalah sama dengan diisi dengan yang ada di respons, ketikan respons. Nah, untuk mengetahui bahwa respon itu adalah nama sheet, maka ini saya kasih tanda seru. Di kelas itu mengambil data dari sheet response yang ada di sel berapa nih?
sel C2, ya kan? Ini C2. Gitu ya. Saya ulangi. Sama dengan respons mengambil digit respon di sel C2. Enter. Berarti hanya satu. Harusnya C2 hingga C. Kalau hingga C1000, kalau ada anak yang ke 1001, maka 1001 nggak kecatat. Tapi kalau hingga C, maka C-nya apa ya, unlimited itu, tak terbatas. Enter, nanti masuk semua. Agak lama. Maaf. Ini ada array formula. Dikasih array formula. Array formula itu, array itu apa Bu Ayu kalau matematika itu? Ada sih array ya. Array itu semacam dimensi. Jadi semua dialih dan array formula, lalu mengambil data dari respons C2 hingga C, lalu kurung tutup, enter. Nah, itu akan masuk semua, meskipun nggak di copy. Jadi di bawah seperti bukan rumusan ini. Ya, data biasa. Rumusnya yang satu di atas. Skor juga sama. Skor itu kan mengambil dari ini, dari set response dari B2. B2 hingga B seterusnya. Nah, berarti mengambil array formula. Array formula itu pengganti copy. Nah, ambil data di set response dari B2 hingga B seterusnya. Seterusnya B-nya jangan dikasih angka. Enter, muncul. Sekarang nama siswa itu mengambil dari mana nih? Nama siswa itu akan mengambil di sini kalau 11 IPS 1. Kalau di D2. Tapi akan mengambil di E2 kalau di 11 IPS 2. Akan mengambil di F2 kalau 11 IPS 1. Kan begitu. Nah, maka untuk mengambil siswa ini agak rindil. Array formula seperti biasa modalnya ya. Mengambil dari mana tergantung jika kelas ini sama dengan 11 IPS 1, maka ambillah data dari respons di sel D2 hingga D seterusnya. Coba di enter. Nah, kok nah. Salah nih. If A2. Jika A2 ini hingga A seterusnya ya. Hingga A seterusnya itu isinya 11 IPS 1, maka ambil data di set response di sel D2 hingga D. Nah, ini kan. Ini IPS 1, maka dia mengambil. Ini IPS 1, maka dia diambil. Ini IPS 1, maka dia diambil. Kenapa ini false? Kan belum selesai nih. Itu kalau IPS 1. Lah kalau IPS 2, tambah lagi nih. Jika ya, A2 hingga A seterusnya isinya sama dengan 11 IPS 2, betul? Maka ambillah data yang ada di set response di sel E2 hingga E. Tutup. Bentar. Ada nih. Sudah nggak ada? 11 IPS 2, jika A2 hingga A isinya 11 IPS 2, ini D dong, ya. E ya. Ya, jika ininya 11 IPS 2, maka ambil yang ada di respon, yang ada di E. Ini. Nah, dan seterusnya, ini terisi semua. Begitu Bapak Ibu.
Nah, kode kelasnya saya menggunakan rumus kelas ditambah dengan ini, gitu ya. Caranya adalah array formula kelas ini hingga A ditambah dengan dari kiri ini hingga B sebanyak 2. Itu nih. Nah, ini formula yang perlu belajar khusus, tapi intinya bahwa sebenarnya Bapak Ibu menerima laporan seperti ini secara otomatis itu karena ada respons yang aslinya ada di sini. Cuma saya sembunyikan bukan karena rahasia, tetapi agar Bapak Ibu tidak repot melihat agar fokus di sini lebih mudah melihatnya. Seperti itu Bapak Ibu, hanya contoh tapi bisa dilanjutkan di suatu kesempatan nanti. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Monggo. Itu Pak Jazuli tanya itu, angkat tangan. Pak Jazuli, Pak. Monggo, Pak Jazuli. Aduh, ini teman-teman ini ngerjain saya ini, yang lain kok pada pasif semua dia. Ini tadi kalau pas PAT PTS saya memang menggunakan fasilitas Pak Edi itu. Halo, dengar? Yang apa Pak? Yang apa Pak? Tadi untuk menampilkan nilai akhir itu loh Pak Edi. Oh. Tetapi saya sebelumnya kan belum tahu proses itu. Okay. Saya menggunakan cara semi manual ini. Tapi barangkali bisa menjadi acuan karena tidak terlalu ribet. Kalau tadi kan mungkin kemampuannya agak tingkat tinggi, ada banyak formula ya. Kalau saya begini Pak Edi. Gimana Pak? Bikin sheet baru, nanti semua respon itu kan tak copy semua, baik nomor, nama, skor, itu saya kan butuhnya itu. Nah, terus saya pakai data sortir Pak Edi. Oh ya. Sortir pertama berdasarkan kelompok kelas. Iya. Yeah. Nanti yang IPS 1 semua sudah ngegrup di atas misalnya, IPS 2 di bawah, IPS 3 di bawah lagi. Kemudian saya baru bikin sheet baru untuk meletakkan misalnya IPS 1 di sheet kelas-kelasnya ya. Ya itu saya pikir mungkin tidak terlalu jelimet, tapi juga bisa praktis. Kemudian untuk nilai supaya tidak tampil pernya, saya pakai copy, paste, volume, itu keluar langsung misalnya 80, 70 tanpa ada per 100. Itu saya kira bisa berbagi cara itu Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Jazuli. Dan Pak Jazuli itulah yang saya pakai ketika saya menjadi timnya Pak Olidin, kemudian saya pondok-pondok yang tadi saya sampaikan tadi ya, berdasarkan kelas, lalu secondary key-nya berdasarkan nama. Sehingga disitulah ada masalah, ternyata nama anak yang sama itu namanya menuliskannya beda-beda. Nah, saya ganti dengan pilihan drop down tadi dan seterusnya. Betul Pak Jazuli, itu untuk sendiri bisa. Tapi orientasinya bahwa ketika suatu saat nanti, tapi hanya yang minat menurut saya ya, kalau yang minat belajar membuat seperti punya saya untuk kepentingan sendiri, untuk asesmen sendiri, maka bisa belajar bersama-sama, tapi tidak dalam bentuk IHT atau workshop ya, tapi untuk kepentingan pribadi, ya untuk sekolah sih ya, tapi yang minat saja. Sehingga sekali membuat dipakai untuk berkali-kali, bisa untuk tahun depan nggak bisa ya, namanya anak sudah berubah. Ya hanya nama anak yang berubah kan, tapi formulanya masih utuh. Tapi sebelum itu memang selama ini yang dipakai Bu Ayu, Bu Tati, bahkan yang lain juga mungkin pakai sortir itu Pak. Betul Pak, terima kasih. Ada yang lain barangkali. Dan Bu Stevi menyampaikan tadi susah untuk dipraktekkan. Memang Bu, saya tidak dalam rangka workshop untuk melatih latihan ini, hanya ingin menyampaikan bahwa kita berliterasi, menjadi mengerti, menjadi paham bahwa oh ya ternyata ada fitur itu, oh ya selama ini saya menikmati itu tuh ternyata menggunakan fungsi ini, itu saja, itu dulu berliterasi semacam itu. Perkara mencobanya
itu tadi nanti minta Bu Tati lah menyelenggarakan teman-teman yang minat dan yang mau mengajar. Satu lagi Pak Edi. Ya, moga Pak. Ini nanti ada materi itu enggak berbagi file, misalnya karena satu rumpun katakanlah mengajar ekonomi di kelas 11 ada 2 orang. Ya, sementara kan membuat naskah bisa 2 orang itu saling mengisi. Yaitu satu file tapi di add-on kan dengan teman-teman lain, itu nanti ada materi itu enggak ini? Bisa Pak, bisa. Nih saya mau tanya panitia dulu. Ada kesempatan enggak? Bu Tati, jadi ini hanya misal ya. Sepaham saya Pak Jazuli menyampaikan bahwa ketika kita membuat materi ada 2 teman ya, ada 2 orang pengajar yang di tingkat yang sama, mungkin kerjasama gitu. Satu dikerjain Pak Jazuli, nanti ya mana yang senggang lanjutkan, mana yang senggang lanjutkan, tapi filenya satu, bukan berarti filenya 2 nanti digabung gitu Pak Jazuli mungkin ya, filenya tetap satu gitu ya. Filenya satu. Filenya satu. Nah ini gimana Bu Tati, mau lanjut atau gimana? Bisa, masih ada waktu enggak? Dikit ya? Oke. Dikit lagi ya? File apa maksudnya Pak? Ini Pak Jazuli menanyakan, saya akan menjelaskan tapi kalau ada waktu. File misalnya panjenengan membuat KTSP, menyusun dokumen KTSP, kadang-kadang butuh bantuan teman yang lain, ya kan? Nanti teman-teman yang lain memberikan masukan tapi berupa WA atau berupa Word tapi buat kopian yang lain, kan menggabungkannya susah Bu. Nah sementara di Google ini ada nggak, pertanyaan Pak Jazuli, file yang dikerjakan oleh panjenengan misalnya itu ya, KTSP itu ya dokumennya, ketika jenengan minta bantuan, yang membantu memberikan unek-unek itu langsung menuju ke dokumen KTSP itu, dan dia memberikan apa, bukan memberikan, meneruskan konsep-konsepnya, tapi dokumennya tentu itu satu soal atau satu dokumen, sehingga jenengan nggak capek. Ini tak jelaskan, masih ada waktu Bu tadi ya. Oke Pak Jazuli, sebentar Pak Jazuli ya, saya buat ini dulu. Di mana nih tempatnya? Nah ini. Sebentar Bapak Ibu ya, saya mau cari contohnya nih. Lagi waktunya mepet atau Bu? Wis parah ketemu nanti ya. Ini Pak Jazuli ya, saya share screen Bapak Ibu. Saya ada soal sedikit nih, ada contoh. Tapi ini hanya contoh dokumennya ya. Misalnya saya sedang mengetikkan daftar nama. Besarkan. Bisa ya. Tampilkan nanti sih Bu. Bu Ayu. Tampilkan mana sih? Diperbesar. Memperbesar. Bapak Ibu sekalian, misalnya saya ada tugas mengetik nama-nama anak peserta KSN, ini misal saja ya, dan banyak banget sehingga saya kelelahan. Nah ini saya minta tolong sama Pak Jas misalnya nih, untuk melanjutkan di bawahnya. Ini ringkas cerita begitulah, intinya sama kan. Lalu Pak Jas tidak perlulah mengetikkan kelanjutannya di file yang lain, tetap meneruskan di file ini. Ya, maka caranya, file punya saya yang ada di Google Drive, ini di Google Drive Pak. Nah ini, ada di Google Drive ini saya buka, lalu saya yang memiliki file ini saya share. Ini ada bagikan, mudah-mudahan kelihatan, bagikan, kemudian dibagikan kepada siapa nih? Bu Ayu. Ya. Oh, share-nya hilang ya. Bu Ayu, emailnya apa Bu? Oh, iya. Oh.
Ya, maka file ini akan saya share ke teman yang ingin melanjutkan dengan klik bagikan, kemudian namanya misalnya Prabandari tadi ya, Prabandari. Nah, kemudian di sini sebagai apa Prabandari ini? Kalau pengakses ya hanya melihat, kalau di kontak, nah ini saya kasih editor, jadi bisa mengedit juga. Begitu Pak. Kalau saya kirim, maka dalam hal ini Bu Ayu juga bisa meneruskan, bisa menghapus dan seterusnya. Dan ini akhirnya update ya. Begitu Bapak Jazuli. Yang lain? Iya kan di-share nih Google Drive. Sekarang kan online. Oke, kalau belum ada, Bu Bianca mau menambahkan sesuatu? Oh ya tadi yang tadi kan? Pak, saya tanya Pak Edi. Oh mau tanya, oke, moga. Ini kalau yang dijelaskan Pak Edi ini lebih teknis semuanya, yang mungkin kita sebagian besar sudah tahu, tetapi mungkin belum maksimal pengetahuannya. Mungkin lebih gampangnya atau lebih kita bisa memahami itu kalau kita praktek. Jadi kalau hanya teori-teori seperti ini, khususnya bagi kami yang mungkin yang usia-usianya sudah agak lanjut ini, mungkin menghafalkan atau mengingat agak sulit. Tapi nanti mungkin kalau praktek itu mungkin lebih jelas. Maka saya mengharap nanti ada ya pokoknya yang guru-guru yang mau, nanti kita minta tolong Pak Edi, ayo belajar bersama sehingga lebih efektif kalau langsung praktek dan mungkin jumlah orangnya sedikit. Itu Pak yang pertama. Kemudian sekolah kita yang sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak, ini informasinya kan kita akan mendapatkan platform digital. Nah, yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Edi, kan Pak Edi karena termasuk dari tim IT atau dari TIK, mungkin sudah mendengar kabar-kabar dari instrukturnya mungkin atau dari siapapun, kira-kira kita ke depan ini mau menggunakan platform apa. Dan yang sudah kita lakukan sementara ini kan kita rata-rata pakai Google Classroom. Nah ini mohon dipikirkan Pak Edi juga selaku IT nanti dengan Pak Heri, biar kita juga melaksanakan atau menggunakan platform ini ke depan bisa lebih familiar atau lebih mudah. Itu Pak Edi, mohon informasinya, terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini ya mengenal dulu bahwa oh ternyata ada flu baru untuk membuat analisis soal menjadi lebih mudah. Oh ternyata selain flu baru kalau ada gangguan di flu barunya karena itu add-on ada yang berbayar, ada yang gratisan tetapi ada syarat dan seterusnya. Kalau ada gangguan oh ternyata bisa mengambil dengan Excel ya yang selama ini kita belum pernah. Caranya nggak penting karena saya tidak akan mengajari hari ini, saya hanya mengenalkan dulu. Kalau ada yang tertarik, di suatu saat nanti mungkin Bu Tati bisa menyelenggarakan